Kembali lagi bersama saya di video tutorial pembelajaran. Di video kali ini kita akan membuat kuesioner di Kubo Toolbox. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari Kubo Toolbox PRG. Kemudian kita cari ke bawah, kemudian Kubo Toolbox PRG kita klik dan get start for free. Setelah itu kita diarahkan untuk membuat akun jika belum punya, tetapi jika sudah punya kita bisa langsung sign. Nah, jika Anda belum punya, kita klik create akun di server yang global. Kemudian Anda diarahkan untuk memasukkan nama lengkap, nama pengguna, email, negara, sektor, jenis organisasi, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian Anda hanya perlu mengklik akun. Setelah itu, verifikasi akan masuk ke email yang Anda tadi sudah masukkan. Karena saya sudah membuat akun, maka kita langsung klik masuk saja. Lalu masukkan nama pengguna dan kata sandi, setelah itu klik masuk. Dan untuk membuat kuesioner di Kubo Toolbox, kita hanya perlu membuatnya dengan klik baru di pojok kanan atas. Kita klik, kemudian kita buat dari awal. Kemudian kita masukkan nama kuesioner yang akan kita buat. Karena saya sudah membuatnya terlebih dahulu di Word untuk mempermudah, maka kita klik Word dulu, kemudian kita hanya masukkan nama untuk kuesioner yang akan kita buat. Kita masukkan namanya, kemudian kita pilih sektor. Karena sektor saya itu ada di bagian lingkungan, maka kita lingkungan. Kemudian kita pilih negara. Karena saya saat ini sedang di Indonesia, maka kita klik Indonesia. Klik, kemudian buat project dengan klik yang kanan bawah. Maka tampilan layar akan berubah seperti ini. Kemudian untuk membuat pertanyaan, kita hanya perlu mengklik tambah atau plus yang ada di kanan, di kiri. Kemudian kita klik, dan kita diminta untuk memasukkan pertanyaan yang ingin kita masukkan. Karena saya sudah membuatnya di Word, kita hanya perlu menyalinnya di Word. Kemudian kita masukkan di Kubo Toolbox-nya. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih jawaban yang akan dimasukkan. Contoh, untuk bagian pilih salah satu, dia itu akan diarahkan. Contohnya seperti soal ABCD, tapi dia itu hanya boleh memilih satu. Kemudian ada desimal, kemudian ada titik. Ini titik untuk koordinat atau lokasi. Kemudian ada garis, ada area, ada hitung, ada XML string, ada pilih banyak. Untuk pilih banyak, dia itu bisa memilih beberapa. Seperti soal ABCD, tapi dia itu tidak hanya boleh memilih satu. Kemudian ada tanggal, kemudian ada foto, ada catatan, ada penilaian, kemudian ada tersembunyi, kemudian ada ABCD atau teks. Kemudian ada waktu, audio, ada kode batang atau QR, kemudian ada matriks pertanyaan, kemudian ada file, ada nomor, ada tanggal waktu, video, mengakui, kemudian peringkat atau jangkauan. Karena untuk pertanyaan satu kita nama, maka kita harus teks. Klik teks, kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Selanjutnya kita nama lokasi. Untuk nama lokasi kita pilihkan lagi. Untuk nama lokasi saya akan pilih salah satu. Nah, untuk pilih salah satu, dia itu akan memiliki beberapa opsi, dan kita hanya perlu memasukkan beberapa opsi itu. Kemudian kita pilih opsinya. Contohnya apa nih, Bang Jaya. Kemudian opsi kedua kita masukkan Mekarsari.
Kemudian tambahkan opsi lainnya dengan klik to add another response yang ada di bawah. Kemudian opsi ketiga kita ketik. Kemudian tambahkan opsi lainnya. Opsi keempat kita cikorondong. Kemudian klik another response. Opsi kelima ada ujung jari. Kemudian kita hanya perlu menambahkan pertanyaan lain. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lokasi atau koordinat. Kita masukkan pertanyaan, kemudian tambahkan pertanyaan, dan kita pilih titik atau di ini lokasi. Jadi orang yang mengisi kuesioner kita dia itu harus mengaktifkan lokasi untuk bisa melihat koordinatnya. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan lagi, dan selanjutnya yaitu data jenis pohon. Kemudian kita masukkan, kita tambahkan lagi datanya, kita pilih teks saja, kemudian tambahkan lagi, ini pilih diameter batang, masukkan lagi, kemudian tambahkan pertanyaan, kita pilih teks, kemudian tambahkan lagi pertanyaan. Saya memilih di pohon, kemudian kita pilih teks lagi, teks, tambahkan pertanyaan lagi, kita jumlah pohon berhasil hidup, kemudian tambahkan pertanyaan jumlah pohon. Untuk jumlah pohon berhasil hidup saya memilih nomor, jadi nanti jawabannya itu harus angka, tidak boleh teks. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi, kita masukkan foto atau gambar. Untuk jawabannya kita pilih yang bagian gambar, agar orang itu hanya bisa memasukkan gambar saja. Kemudian untuk mengubah fitur lainnya kita ada di sini, bagian setting, klik kanan. Kemudian nah ini adalah untuk tanggapan, apakah dia harus menjawab atau tidak. Jadi kalau misalkan dia tidak menjawab ini, dia tidak akan bisa mengirimnya. Nah, karena untuk ini kita contohkan saja, itu ya, maka dia harus menjawab pertanyaan ini, maka baru dia bisa mengirimkan pertanyaan. Setelah pertanyaannya jadi, kita klik simpan. Setelah itu kita kembali, dan proyek sudah bisa untuk kita akses. Untuk bisa dibagikan, kita klik dulu di proyeknya ini sudah kita buat, lalu kita formulir, pergi ke formulir. Nah, setelah itu kita harus menyebarkan terlebih dahulu. Jika tidak, maka pertanyaan yang sudah kita buat tidak bisa diakses oleh orang lain. Kita klik sebarkan. Setelah disebarkan, jangan lupa untuk diizinkan kirimkan formulir tanpa nama pengguna dan kata sandi. Jadi semua orang bisa mengakses pertanyaan kita tanpa perlu memasukkan kata sandi. Kita izinkan. Setelah itu kita hanya perlu mengklik salin tautan, atau dengan ini kita bisa membagikan tautan dari kuesioner yang sudah kita buat. Kita contoh dengan buka tab baru, kemudian kita masukkan link, enter, dan pertanyaan sudah siap untuk dibagikan. Nah, untuk bagian nama surveyor, karena kita sudah tadi menambahkan yes atau
di sana itu tidak bisa untuk tidak mengisinya. Jadi jika orang tersebut tidak mengisinya, dia tidak akan bisa mengirim jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat. Kita kasih contoh terlebih dahulu. Kita isi dulu terlebih dahulu yang tidak ada bintangnya seperti ini. Kita nama contoh, kita isi semuanya, kemudian longitude, kita arahkan dulu di sini longitude. Kita contoh di situ. Kemudian kita pindah ke jenis pohon. Jenis pohonnya kita tandai R saja, hijau fora. Kemudian ada diameter batang. Kita diameter batang ada 12 saja. Kemudian tinggi pohon kita isi 9 saja mungkin. Kemudian jumlah pohon yang berhasil hidup kita isi 100. Kemudian masukkan gambar. Kita hanya perlu memasukkan gambar. Kita klik ini. Setelah itu kita submit, maka dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena kita belum memasukkan nama surveyor, di mana nama surveyor ini harus memasukkan jawaban, karena kita sudah menentukannya tadi. Jadi, contoh seperti ini saja. Kemudian kita submit, maka jawaban akan terkirim. Setelah itu kita coba untuk kembali ke pertanyaan atau ke Kubu Toolbox. Kemudian ini kita pindah ke bagian data. Maka pertanyaan yang sudah kita buat akan ada di sini. Contoh, di sini ada keterangan dari waktunya, waktu kita mengirimkan, ada nama surveyornya, kemudian ada lokasinya, kemudian ada koordinat, kemudian ada jenis pohon, diameter batang, tinggi pohon, jumlah pohon berhasil hidup, foto mangrove. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk bagian foto. Nah, maka untuk bagian foto kita bisa cek seperti ini. Kemudian kita kembali. Kemudian di sini ada keterangan atau informasi terkait lainnya. Kemudian kita bisa kembali atau laporan. Nah, di laporan ini juga akan menampilkan jawaban lebih jelas dan lebih detail. Ini dia laporan yang tadi. Kemudian ada galeri, di itu menampilkan gambar. Kemudian unduh peta. Nah, untuk bagian peta, dia itu menampilkan titik di mana tadi contoh yang sudah kita masukkan atau koordinat yang sudah kita masukkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.